Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kembali bertemu dengan Ibu Devi Yuliana mengajar mata pelajaran IPS ya. Hari ini dalam rangka MPLS Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Jangan lupa Ibu ingatkan kepada kalian untuk siapkan buku catatannya dan alat tulisnya, dan kamu silakan nanti menyimak video yang akan Ibu sampaikan, catat yang penting-pentingnya ya. Baik, dan semoga selalu kita dalam keadaan yang baik ya. Sebelum melaksanakan jangan lupa selalu berdoa untuk setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu ucapkan selamat menyaksikan video yang akan Ibu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu ya, Devi Yuliana, guru mata pelajaran IPS. Selamat bergabung dengan SMP PGRI 1 Ciawi. Semoga kalian nanti betah di sini ya. Kalian mampu beradaptasi dengan sekolah kita di sini ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama. Sebelumnya Ibu ingatkan selalu siapkan buku catatanmu, alat tulismu dan sebagainya ya, agar hal-hal penting yang akan disampaikan guru-gurumu nanti ada manfaatnya untuk kamu semuanya ya. Sebelum belajar, sebelum mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan, jangan lupa kalian selalu berdoa untuk setiap kegiatan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian tidak asing ya dengan kata tata krama ya. Kalian sering mendengar apa itu tata krama ya. Ternyata tata krama itu adalah adat ya, sopan santun, atau sering kita sebut etika di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata etika atau tata krama ini tanpa kita sadari ini kita sudah jalankan sejak kita kecil ya. Contoh ya, orang tuamu ketika kita masih kanak-kanak ya akan mengajarkan kita bagaimana ketika kita diberi sesuatu ya, kita harus menerimanya dengan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih ya. Kemudian kalian juga diajarkan oleh orang tuamu bagaimana cara makan minum yang baik ya, bagaimana menyapa orang tua, bagaimana memberi orang tua hormat ya, dan bagaimana cara berpakaian yang baik. Nah, lama-kelamaan hal-hal kecil seperti ini akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dan benar ya. Itu tata krama. Kemudian tata krama ini adalah kebiasaan ya, yang lahir dalam hubungan antar manusia. Suatu kegiatan yang tidak tertulis, tetapi memang ini semua orang melakukannya ya, karena tata krama ini adalah hal-hal sesuatu yang baik ya, yang akan menciptakan kehidupan kita bermasyarakat ini akan menjadi lebih baik ya. Dari tempat yang kecil, yang terbatas, karena kebiasaan ini bersifat baik, maka menjadi meluas ke lingkungan yang lebih besar. Pasti di antara kalian ada yang bertanya ya, apa sih Bu tata krama itu? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Tata krama itu dibagi menjadi dua bagian ya, dua kata ya, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma atau peraturan. Ada ini di semua masyarakat kita ya. Kemudian krama berarti sopan santun ya, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, jadi krama itu adalah perbuatannya apa dari peraturan di arti kata tata ya. Jadi tata krama itu berarti adat atau sopan santun, kebiasaan ya. Nah, dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong, buah kedondong. Kamu tahu buah kedondong? Pasti tahu ya. Orang yang berpenampilannya menarik, di luarnya berpenampilan menarik dalam berpakaian, rapi dan sebagainya.
berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja, ya. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tak terpuji, ya. Suka dendam, ya, egois, suka menyakiti hati, ya. Jadi itu adalah tipe-tipe kedondong. Penampilannya di luar bagus, tetapi hatinya jelek, ya. Kita bandingkan, ada orang yang bersifat seperti buah durian, ya. Nah, buah durian ini kamu tahu sendiri, ya. Kadang-kadang di luar itu dia bentuknya tajam, ya, berduri, jelek berpenampilan. Tetapi ketika kita mengenal lebih dalam siapa sih dia, nah ya, ini ternyata dia banyak orang yang tertarik terhadap dirinya, ya, tidak kasar, ya, simpati, ya, berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, ya, suka menolong dan menghargai orang lain. Jadi dua perbandingan buah ini, semoga kamu paham bagaimana tata krama itu tidak bisa dilihat daripada penampilan, ya. Baiklah, setelah tadi Ibu jelaskan, ya, perbandingan dua buah antara kedondong dan durian, kamu silakan tinggal memilih mana yang kita perlu terapkan tata krama yang lebih baik. Tapi satu, jangan pernah menilai orang selalu dari luar, ya. Nah, kemudian ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah berkomunikasi, ya, terutama komunikasi di dalam bertata krama. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi kalimat ini memang sangat dalam. Kalau kamu ingin diperlakukan orang lain bagus, baik, maka kita pun memperlakukan orang dengan hal-hal yang baik, ya. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki perbedaan-perbedaan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Jadi telur saja sama bentuknya telur, tetapi tetap memiliki perbedaan-perbedaan, ya. Punya khasnya masing-masing. Ada yang besar, yang kecil, lonjong, bulat, dan sebagainya. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Nah, ini 3 kunci pokok yang kamu harus pegang ketika kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Baiklah, ya, semoga dari beberapa penjelasan di depan tadi kamu sudah mulai bisa memahami, ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh-contoh tata krama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, karena kalian murid baru, nanti kalian pasti ingin berkenalan dengan teman-teman yang lain, ya, dengan guru-guru yang lainnya. Ada tata kramanya kah? Ada, ya. Bagaimana tata krama perkenalan? Yang pertama, ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita jabat dulu tangannya, ya. Kemudian kita memandang, saling memandang. Jangan pegang tangan, jabat tangan, tapi kamunya nunduk, jangan. Jadi jabat tanganmu, kemudian pandang wajahnya. Jangan lupa sebutkan namamu, ya, dan tidak boleh mengayun-ayunkan tangan ketika sedang berjabat tangan. Jadi, sekali lagi, ketika bertemu sapa, hai, assalamualaikum, ya, halo, saya ingin memperkenalkan diri, boleh saja, saya ingin berkenalan, silahkan saja. Pertama tadi apa? Ibu ulang lagi, jabat tangannya, memandang, saling pandang, sebutkan namamu, ya, dan jangan mengayun-ayunkan tangan. Oke, itu adalah tata krama berkenalan. Kemudian tata krama bertamu, ya. Jadi kamu itu kalau bertamu tidak sembarangan, nggak boleh sembarangan. Rupanya harus ada tata kramanya. Yang pertama apa? Buat janji untuk berkunjung kepada yang akan kita kunjungi, ya. Bisakah saya datang ke rumahmu hari Minggu? Misalkan kalian mau mengerjakan PR, tanya dulu jam berapa, ya, dan sebagainya. Jadi kita ada perjanjian dulu untuk bertamu ke rumah teman kita. Sampai di rumahnya, jangan lupa ucapkan salam, ya, atau ketuk pintu dan sebutkan siapa yang mau dituju. Begitu, ya, untuk tata krama berkunjung ke rumah orang lain. Baik, yang ketiga, tata krama berbicara, ya. Jadi hendaklah berbicara itu peliharalah lidah. Jangan menyinggung perasaan.
Yang pertama itu. Jadi kalau kita bicara, jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Peliharalah lidahmu, ya, karena lidah ini istilahnya tidak bertulang. Salah-salah bicara akan menyinggung perasaan orang. Jelas ya? Jangan berbicara kasar, jangan berbicara jorok, ya. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Ternyata itu termasuk tidak sopan, ya. Semua tata krama ini tidak tertulis, tetapi memang ini sudah diterima secara umum, ya, dan itu harus kita lakukan supaya kehidupan kita bermasyarakat berjalan dengan baik, ya. Kembali lagi kepada tata krama berbicara. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Berikan kesempatan kepada mereka ketika sedang bicara, dengarkan saja dulu, ya. Kemudian perhatikan Anda, kamu, anak-anak berbicara itu dengan siapa. Jangan pernah kamu samakan kamu berbicara dengan teman kasar, sembarangan. Begitu kamu berbicara dengan orang tuamu, kamu juga akan melakukan itu. Tidak bisa. Berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tuamu, berbicara dengan kakek nenekmu, itu semua ada aturannya, ya. Nanti kamu lihat di video ibu ini ada beberapa foto-foto tampilan, contoh-contoh daripada tata krama berkenalan, tata krama berkunjung ke rumah teman, ya, tata krama berbicara. Selanjutnya tata krama yang keempat, yaitu tata krama berpenampilan, ya. Kamu sebagai siswa-siswi SMP PGRI 1 Ciawi, ya, yang baru tentu nanti akan mengenal suasana baru, ya, berpenampilan seragam yang baru, ya. Kamu akan semangat tentunya. Tetapi ternyata tata krama berpenampilan ini ada aturannya. Jadi kamu pakai seragam nanti ada aturannya, ya, nggak bisa sembarangan, ya. Di SMP ini nanti kita berseragam itu satu menggunakan pakaian seragam yang sesuai dengan hari-hari yang ditentukan. Misalkan Senin kamu pakai putih, Selasa putih biru, ya, Rabu batik bawahannya biru, ya, hari Kamis pramuka, Jumat kita pakai baju muslim, ya, laki-lakinya baju koko dan sebagainya. Ini tata krama berpakaian di sekolah SMP PGRI. Mana lagi yang harus kamu lakukan ke tata krama berpakaian itu? Harus dimasukkan, baju-baju itu harus dimasukkan. Nggak bisa satu keluar, ya, satu masuk, nggak bisa. Kamu berpenampilan itu harus rapi, ya, karena kamu sudah masuk remaja, ya, sudah mulai harus berpikir dewasa, berkarakter, ya. Jadi beda karakter di SD dan karakter anak-anak SMP, ya. Kemudian memakai dasi, pakai sabuk, ya, ban pinggang, ya, kalau kamu tidak tahu sabuk, ya. Seragamnya nanti tadi saya lagi sesuaikan dengan hari-hari tertentu. Pada waktu olahraga, kamu harus pakai baju olahraga, ya. Itu disebut tata krama. Lakukanlah sesuatu pada tempatnya. Jangan olahraga kamu pakai rok misalkan, atau yang laki-laki pakai baju koko misalkan. Itu tidak tepat. Ketika olahraga, pakailah baju olahraga, ya. Kemudian memakai pakaian itu harus cocok dengan situasi dan tempat. Tadi ibu umpamakan adalah olahraga saja, ya. Jangan pakaian olahraga dipakainya untuk belajar sehari-hari, itu juga ternyata salah, ya. Selanjutnya tata krama berjalan bersama. Kamu ini kalau pulang sekolah nanti kadang-kadang jalan itu rame-rame bersama-sama antara teman perempuan dan teman laki-laki. Ternyata ada aturannya, ya. Laki-laki itu harus melindungi wanita. Jadi kalau kamu berjalan berdua, maka laki-lakinya itu harus ada di sisi jalan, ya. Itu cara laki-laki gentleman, ya. Laki-laki yang tahu tentang tata krama bagaimana kalau berjalan dengan teman perempuan. Kemudian kalau ada dua wanita, satu pria, bagaimana nih? Apa laki-lakinya di tengah? Tidak. Tetap laki-laki itu sebagai pelindung perempuan ada di sisi jalan lalu lintas. Kalau ada laki-lakinya dua sekarang terbalik, perempuannya satu, bagaimana nih? Aku maunya di pinggir dua-duanya karena memperlihatkan ingin menjadi pelindung wanita. Tidak begitu.
perempuannya di tengah saja, ya. Jadi diapit oleh dua teman laki-laki. Nah, ternyata di pinggir jalan saja ketika kamu berjalan tetap ada tata kramanya. Baiklah ya, semakin seru sepertinya. Ternyata tata krama ini banyak ya. Kalian pasti mengira tata krama sih gitu-gitu aja. Ternyata tidak ya. Hampir semua bidang kehidupan ini kalau kita lakukan dengan tata krama yang benar, tentunya akan menghasilkan siswa-siswi yang berkarakter. Ibu percaya kalian bisa untuk melakukan itu semua ya. Selanjutnya Ibu akan berikan contoh tata krama makan ya. Makan itu ternyata ada aturannya ya, tidak sembarangan saja. Yang pertama ketika kita mau makan, berdoa sebelum makan. Silahkan sesuaikan dengan agamamu masing-masing ya. Kemudian ketika makan, kamu batuk ya atau keselak ya, kamu tutup mulutnya ya. Tutup mulutnya dulu baru kamu batuk. Atau kamu meninggalkan tempat sajian, silahkan saja ke belakang dulu ya. Kemudian cicipi makanan dengan tidak bersuara ya. Kalau orang Sunda bilang tidak ngejiplak, tidak bunyi ya. Makannya jangan seperti kuda katanya. Jadi gimana tuh Bu supaya nggak bunyi Bu? Ketika makan sudah masuk, kamu tutup mulutnya, kamu kunyah dalam keadaan mulut ditutup ya. Jadi tidak bunyi, tidak terdengar berdecak ya. Kemudian selanjutnya tata krama menggunakan fasilitas umum ya. Ini kita sehari-hari pulang pergi kita menggunakan fasilitas umum, salah satunya adalah di angkot ya. Bagi teman-temanmu yang punya motor atau mobil pribadi silahkan ya, itu tidak ada masalah, tapi tetap tata krama dipakai. Kalau di umum bagaimana? Satu ya yang selalu ingin Ibu ingatkan, ketika kamu naik angkot, jangan kamu memaksakan diri, angkot sudah penuh tapi kamu mau saja masuk ya, hanya karena ingin nangkel kalau orang sudah bilang. Itu tidak diperbolehkan. Lihat, kalau angkot sudah penuh, kamu lebih baik tidak usah naik ya. Kemudian buang sampah. Ini nih ya, buang sampah jangan sembarangan ya. Kalau perlu kamu lihat sampah ada yang di luar, kamu masukkan. Itu lebih hebat. Kamu sudah punya sikap tanggung jawab ya. Kemudian jaga kebersihan di dalam kelas, di lingkungan sekolah ya, sekitar halaman dan sebagainya. Nanti dituangkan dalam misalkan piket kelas ya, contohnya ya piket kelas. Di sana bagaimana kamu membagi teman-temanmu untuk selalu menjaga kebersihan kelas kalian ya. Taman-taman umum harus kita jaga kebersihannya. Jangan pernah suka mencoret-coret di dinding ya. Vandalisme jelek itu sebetulnya ya. Itu tabiat orang yang tidak berkarakter. Dia tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya ya. Kemudian sopan dalam berkendaraan di jalan. Naik motor jangan pernah kamu kebut-kebutan, jangan lupa SIM, jangan lupa helm ya. Itu sudah aturannya, tata kramanya sudah seperti itu ya, sehingga kalian akan selamat pada tujuan yang kamu tuju. Oke ya, alhamdulillah penjelasan tata krama Ibu sudah sampaikan. Semoga kalian mengerti ya, semoga kalian dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang tidak tertulis tetapi umum sudah menerimanya ya. Dari contoh-contoh yang tadi Ibu sampaikan, semoga kamu dapat menerimanya dan menerapkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.